Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat teman anak muda. Semoga dipermudah segala urusan kita pada hari ini, dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Jumat yang berkah, tentunya Jumat yang luar biasa pada hari ini bersama Amar dalam program Dialog Semar Gebiar Muswil Musyawarah Wilayah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara on radio bersama UMSU FM dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentunya pada hari ini teman anak muda, edisi kedua tepat pada Jumat 27 Januari 2023. Luar biasa teman anak muda, tentunya pada hari ini kita juga hadirkan dua bunda yang sangat luar biasa memberikan informasi-informasi terkait gebiar musyawarah wilayah tingkat Sumatera Utara. Tentunya mungkin boleh langsung kita sapa teman anak muda. Yang pertama adanya Ibunda Haja Elinita Koto selaku Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya juga teman anak muda kita akan sapa Bunda Dr. Anda Zubaida Pohan selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang luar biasa mendengarnya teman anak muda kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya teman anak muda pada bincang-bincang musyawarah wilayah ke-13 Muhammadiyah bersama Asia dan juga Muhammadiyah on Media. Tentunya teman anak muda juga boleh menyaksikannya di live streaming kita YouTube UMSU FM Medan. Dan teman anak muda terkait tentang musyawarah wilayah ini Bunda yang akan kita laksanakan, tentunya kemarin di tahun 2022 kita juga melangsungkan kegiatan muktamar ya Bunda. Benar, dengan antusias persyarikatan warga persyarikatan Muhammadiyah dan juga Asia, seluruh ortom yang berbondong-bondong juga hadir turut ke Solo semuanya. Nah, terkait hal itu Bunda mungkin Amar boleh ke Bunda Elinita selaku Ketua Asia tingkat Sumatera Utara. Setelah muktamar berlangsung, tentunya Asia wilayah Sumatera Utara juga akan menyelenggarakan musyawarah wilayah ke-13 di Kota Padang Sidimpuan. Mungkin bisa dijelaskan apa arti muswil bagi Asia Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukrillah wa sholli ala rasulillah. Arti sebuah muswil bagi Aisyah wilayah Sumatera Utara itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di muswil itulah pimpinan Aisyah itu menyampaikan apa yang telah dikerjakan di periode yang lalu itu. Artinya program yang telah kita buat di Muswil 12 yang telah diamanahkan kepada pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara untuk melaksanakannya, maka di Muswil 13 ini kita harus mempertanggungjawabkannya dan melaporkannya kepada seluruh anggota yang ada di Sumatera Utara. Jadi melalui muswil. Jadi itu sangat penting sekali karena musyawarah adalah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Aisyah, itu tidak bisa dipisahkan karena untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada kita di muswil, itulah dia. Benar sekali. Jadi tentunya sebagai Ketua Asia juga turut hadir langsung, semua mengajak seluruh anggota-anggota Asia untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Oke, mungkin Bunda terkait tentang muswil yang akan diselenggarakan ini mungkin boleh dijelaskan sedikit seperti apa peran Asia Sumatera Utara dalam kehidupan perempuan yang lebih bermartabat. Alhamdulillah. Perempuan bermartabat, karena saat ini pun juga kita mengusung sebuah tema perempuan berkemajuan mencerahkan Sumatera Utara. Kalau ditanyakan masalah perempuan bermartabat,
kita harus kembali lagi ke masa lalu. Di masa lalu itu perempuan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan sebelum merdeka, perempuan itu tidak lebih dari istilah yang disampaikan orang, yaitu katakanlah itu cuman kasur, sumur, dapur, itulah dia. Ya, Bunda. Tapi bagi kita warga Aisyah, karena kita itu kan dipicu juga oleh ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama kita. Di dalam Al-Quran dicantumkan juga, yang mana perempuan itu sama laki-laki itu sama, hanya berbeda dari takwanya. Jadi dikatakan man amila salihan min dzakarin au untha. Nah, itu kita kan bahwa mukmin. Persyaratannya dia adalah beriman. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan. Artinya apa? Kalaulah seorang itu beramal saleh, melakukan perbuatan yang baik, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, itu di sisi Allah sama, ya. Sama. Syaratnya adalah dia itu beriman. Jadi iman inilah yang menjadi fondasi kita. Di dalam pengkaderan juga harus ada iman, inilah yang terlebih dahulu ditanamkan. Asal dia beriman, setiap amal saleh akan ada ganjarannya dari Allah. Tapi kalau tidak iman, amal saleh hanya sekadar baik. Nah, Masya Allah. Jadi amal saleh yang dilakukan oleh Aisyah itu untuk membuat manusia itu bermartabat adalah Aisyah melakukan pendidikan. Kita bisa lihat peran Aisyah itu, kita tidak jauh-jauh dulu di kampung-kampung atau di mana, kita harus seperti itu. Kenapa? Kita lihat guru-guru TK itu aja kan perempuan. Benar, Bunda. Tidak ada guru TK laki-laki, jarang. Kalaupun ada satu-satu. Benar. Karena itulah perempuan membina anak usia dini itu melalui pendidikan itu kan sangat hebat. Di samping kodratnya sebagai seorang ibu, ya, menyusui, mengandung, melahirkan, itu kodrat membesarkan. Tidak ada bisa dilakukan oleh bapak-bapak kan gitu. Iya, Bunda. Jadi untuk bermartabat manusia harus punya ilmu. Dan kalau bolehlah kita menyampaikan bahwasanya perempuan Aisyah ini dari dulu mulai dibina oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, ya memang untuk pendidikan, untuk supaya mereka itu bisa mengetahui, punya ilmu. Dan kalau boleh juga kami menyampaikan bahwasanya profesor pertama itu untuk Indonesia dari perempuan adalah warga Aisyah. Wow. Profesor Dr. Bararah Barid untuk Asia. Bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk Asia. Nah, untuk Asia dia nomor 1. Jadi kalau dikatakan untuk membuat martabat perempuan itu Aisyah, insya Allah dari pendidikan, kesehatan semua dilakukan dengan baik. Baik, Masya Allah. Kuncinya adalah di Aisyah itu diajarkan tentang ilmu pengetahuan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Betul. Sehingga teringat kata-kata motivasi, hidup berilmu, mati juga beriman. Iya, benar sekali. Masya Allah, luar biasa perbincangan kita di pagi hari yang luar biasa ini, teman anak muda, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Tentunya mungkin Amar juga boleh bertanya nih bersama dengan Bunda Zubaidah terkait tentang peran Aisyah dalam konteks pembangunan kesehatan pendidikan keluarga. Mungkin boleh sedikit dikaitkan juga, Bunda. Ya. Baik, terima kasih Amar dan teman anak muda yang sedang mendengarkan live kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Amar tadi, saya ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Bu Eni Dinta, Ibu Ketua, terkait muswil. Jadi musyawarah wilayah yang akan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara ini adalah bahwa muswil itu merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah atau provinsi. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi kalau di tingkat nasional itu muktamar, kalau di tingkat provinsi namanya muswil. Nah, nanti kalau di tingkat kabupaten kota itu namanya musda, musyawarah daerah.
sampai ke bawah musran, muscap dulu musyawarah cabang dan musyawarah ranting. Nah itu. Nah terkait pertanyaan Amar tadi ya, bagaimana peran Aisyah dalam konteks pembangunan kesehatan dan juga pendidikan bagi keluarga ya. Bahwa di Aisyah ini kita punya majelis dan lembaga. Ya, jadi ada kalau di pemerintahan itu mungkin divisi atau bagian-bagian biro gitu ya. Nah, kalau di Aisyah itu ada majelis dan lembaga. Nah, majelis dan lembaga ini punya program kerja yang sudah tersusun rapi dan itu menindaklanjuti meneruskan dari pimpinan pusat. Ya, jadi menindaklanjuti program kerja yang ada di pimpinan pusat, pimpinan wilayah melaksanakan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di provinsi atau daerah kita masing-masing begitu. Jadi untuk dalam hal ini Aisyah itu punya amal usaha juga yang dikembangkan. Nah, disitulah peran-perannya Aisyah, bagaimana bisa memajukan bangsa, memajukan umat, juga terutama memajukan perempuan. Jadi bagaimana perempuan yang ada khususnya di Sumatera Utara ini punya bekal ilmu, bekal pengetahuan dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi tentunya terkait tentang kesehatan, ilmu-ilmu yang diberikan juga berpengaruh kepada keluarga di rumah. Benar. Nah, untuk kesehatan Aisyah punya lembaga atau klinik yang tersebar di Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah untuk Sumatera Utara kita punya 5 klinik yang ada Medan, Asahan, dan masing-masing kota-kota besar dan beberapa kabupaten kota lain begitu. Wow, luar biasa teman anak muda. Memang sejarah perkembangan Aisyah ini tentunya dari hal yang kecil hingga sekarang saat ini makin meluas dan juga besar diminati oleh para bunda yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya teman anak muda, terkait tentang perbincangan kita di pagi hari ini Bunda, apalagi sebentar lagi nih di bulan 2 nanti kita akan melangsungkan musyawarah wilayah. Tentunya sudah tidak terasa lagi nih untuk mendekat ke hari H, hitungan hari lagi. Nah, terkait tentang kegiatan ataupun juga agenda-agenda, mungkin boleh kita tahu juga nih Bunda, kita kupas terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan di sana nantinya. Mungkin dari Bunda Zubaidah dulu, nanti kita juga berbincang kepada Bunda Elita. Ya, baik. Nah, terkait agenda yang akan kita laksanakan pada musyawarah wilayah ke-13 nantinya, antara lain pertama kita akan mendengarkan atau pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara itu akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari apa yang sudah dilakukan selama 1 periode. Nah, untuk periode ini kan kita periode 2015 sampai 2022. Harusnya periodisasi ini hanya 5 tahun. 2015 sampai 2020. Namun karena kondisi Covid kita kemarin ada perpanjangan 2 tahun jadi 2000 sampai 2022. Bonus 2 tahun. Bonus 2 tahun begitu. Nah, selanjutnya akan kita mendengarkan juga laporan pertanggungjawaban dari majelis dan lembaga yang ada di tingkat wilayah. Jadi kita ada 10 majelis dan lembaga gitu. Nah, selanjutnya kita juga akan menyampaikan program kerja atau program Aisyah untuk Sumatera Utara selama 5 tahun untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Dan juga nanti kita akan mendengarkan tanggapan. Jadi sudah kita memberikan laporan, kita akan mendengarkan tanggapan dari masing-masing daerah. Jadi kalau untuk Sumatera Utara kita ada 28 daerah. Yang ya kalau untuk provinsi untuk Sumut ya di pemerintahan kita ada 34 kan. Nah, untuk Aisyah baru ada di 28 kabupaten kota. Nah, nanti semuanya akan memberikan tanggapan dan kita akan menampung, mencatat dan akan memberikan respon balik dari tanggapan yang diberikan. Seperti itu. Jadi tentunya melaporkan, kemudian juga akan merencanakan. Dan terakhir kita akan melakukan pemilihan untuk pimpinan untuk bertugas ya 5 tahun yang akan datang. Jadi periode ke depan, periode 2022-2027. Wow, luar biasa teman anak muda. Jadi penasaran kira-kira siapa yang bakal menjadi kandidat berikutnya juga. Mungkin dari Bunda Elita juga mungkin boleh jelaskan terkait tentang agenda yang akan dilakukan. Seperti disampaikan tadi oleh Ibu Zubaidah, mungkin dari Ibu sendiri itu masalah laporan ya, kemudian rencana kita masa akan datang.
Jadi apa yang telah kita lakukan akan kita sampaikan kepada peserta. Kemudian mereka tentu nanti akan menanggapi dan menjawab apakah mereka menerima atau tidak apa yang sudah kita sampaikan itu. Dan kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menyusun rencana program kita yang akan datang itu apa. Wow. Nah, jadi yang kita laksanakan kemarin ini adalah rencana program di periode 2010-2015. Nah, itu di akhirnya. Nah, iya. Jadi kita kerjakan. Itu pun kita tidak sembarang membuat rencana. Benar-benar. Berdasarkan karena Aisyah ini kan selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah kan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ini juga merupakan satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Hasyr 18 itu kan kita harus memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Artinya apa? Setiap apa yang kita kerjakan itu tentu kita koreksi. Kemudian apa yang telah kamu persiapkan untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu kalau kita sangkutkan ya dengan akhirat. Tapi kita sangkutkan dengan organisasi adalah apa kerja kamu akan datang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pimpinan organisasi. Nah, tadi disampaikan juga oleh Ibu Zubaida bahwasanya nanti juga akan terjadi pemilihan pimpinan. Karena pemilihan pimpinan ini berlaku itu bukan pimpinan itu mencalonkan diri, enggak beda. Kita kan kalau misalnya di tempat lain kan kita calonkan diri kita bayar. Ini enggak. Yang nyalonkan kita adalah daerah-daerah yang berhak untuk mencalonkan. Jadi nama yang sudah tersusun itu yang memang dicalonkan oleh mereka-mereka dari pimpinan daerah yang berhak lah yang berhak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kita itu hanya diminta bersediakah kita jadi pimpinan? Ya kita rasakan kalau kita masih bersedia, kita sulit bersedia dan itu adalah perintah Allah. Jadi semuanya yang akan kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan tentu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita dunia dan akhirat. Meskipun yang dilakukan di dunia, tapi tetap dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, baik, luar biasa teman anak muda perbincangan kita di pagi hari ini bersama dua Bunda Aisyah, Bunda Elita selaku Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah tingkat Sumatera Utara dan juga Bunda Zubaida Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Tentu teman anak muda, bagi teman anak muda yang ingin menyaksikan secara langsung boleh saksikan juga di live streaming YouTube kita UMSU FM Medan. Untuk itu teman anak muda kita bakal break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2023 ada apa di Padang Sidempuan? Eits, ada Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah dong. Dengarkan dan ikuti dialog semarak Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara bersama MPI PWM Sumut dan 91,6 UMSU FM. Acara ini menghadirkan dialog interaktif bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara serta menggelar kuis dengan hadiah cash money bagi para pendengar baik secara on air maupun off air setiap Senin sampai dengan Jumat pada jam-jam tertentu dengan menjawab pertanyaan seputar Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara. Mari kita wujudkan Muhammadiyah sebagai kemajuan bangsa yang mencerahkan alam semesta. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggongin terus 91,6 UMSU FM. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setir
Adakah tempat kembali? Adakah selain Allah? Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu, melihat hutan, melihat gunung, siapa menjagamu? Mendengar tangis dalam gentamu, rasakan duka di hari-harimu. Pada siapa air mata ini kan mengalir? Sembilan 91,6 FM, sentralnya anak muda. Kembali lagi teman anak muda bersama dengan Amar Syams. Tentunya dalam program Dialog Semarak Gebiar ke-13 Musyawarah Wilayah tingkat Sumatera Utara. Tentunya sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, karena bacaan salawatmu pasti disampaikan kepadaku. Teman anak muda, selamat hari Jumat. Semoga rindumu akan segera tersemat kepada Dia, selalu kau ingat. Amin amin ya robbal alamin. Tentu teman anak muda, tadi kita telah berbincang bersama Bunda Ketua Aisyah dan juga Sekretaris mengenai tentang pengenalan musyawarah tingkat wilayah, dan tentunya kita akan lebih membahas secara detail mengenai tentang strategi-strategi yang akan dilakukan program-program ke depannya selama 5 tahun yang akan datang. Nah, terkait tentang hal tersebut Bunda, kira-kira program strategis apa yang akan dicanangkan Aisyah selama 5 tahun yang akan datang nanti, Bunda? Baik, terima kasih Amar dan teman anak muda yang lagi masih stay mendengarkan dan mengikuti kami. Ada beberapa program strategis yang akan kita laksanakan untuk periode 5 tahun ke depan. Itu yang pertama, isu strategis perempuan. Okay. Nah itu karena ini juga merupakan amanah dari Muktamar Aisyah ke-48 kemarin. Jadi mengangkat isu strategis perempuan, dan ini akan menjadi landasan programnya Aisyah untuk 5 tahun ke depan. Okay. Gitu ya. Jadi isu strategis inilah yang akan kita angkat. Yang kedua, kita akan mengangkat terkait pemenuhan hak dasar perempuan. Jadi kalau selama ini kondisi perempuan masih belum terangkat secara layak dan sesuai dengan proporsinya, dan ini akan menjadi konsen untuk programnya Aisyah ke depan. Okay. Nah, itu kita mulai dari isu pendidikan, isu kesehatan, isu persamaan hak asasi perempuan dan anak gitu ya, yang masih harus kita bangkitkan seperti itu. Dan juga isu perubahan iklim, karena kita sudah mengalami kondisi Covid kemarin. Benar, banyak terganggu dari sisi ekonomi, dari sisi penghidupan. Benar. Begitu ya. Nah, ini harus kita bangun kembali, harus kita perbaiki, dan ini akan kita konsenkan juga begitu. Dan juga terakhir mungkin bahwa Aisyah itu akan tetap mengukuhkan posisinya sebagai perempuan muslim yang berkemajuan, sama dengan posisinya Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi tetap kita akan berupaya memajukan perempuan-perempuan muslim sesuai dengan harkat dan martabatnya. Seperti yang disampaikan Bunda Elinita tadi ya, bahwa
perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah, yang membedakannya hanyalah keimanannya. Seperti itu. Jadi itulah sebagai isu-isu sentral ya yang akan kita angkat untuk periode 5 tahun ke depan, dan nanti akan diimplementasikan dengan program-program di masing-masing majelis dan lembaga. Berarti kita dapat simpulkan bahwasannya akan ada 4 strategis, yaitu perempuan, pemenuhan hak dasar perempuan, iklim, dan juga perempuan muslimah yang berkemajuan. Ideologi. Tentunya nanti bakal dikembangkan juga berarti masing-masing daerahnya ya Bunda ya. Iya. Nah begini, sedikit mungkin kita tambahkan ya, mungkin teman anak muda penasaran gitu ya, majelis dan lembaga di Aisyah itu apa sih, apa saja seperti itu ya. Jadi ada 10 majelis dan lembaga di tingkat di Aisyah ya, mungkin nanti di tingkat daerah atau cabang akan menyesuaikan dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, ada majelis tabligh, majelis ekonomi, majelis pendidikan dengan sebutan kami itu majelis Dikdasmen, majelis hukum dan HAM, lembaga kebudayaan, lembaga hukum dan HAM, lembaga lingkungan hidup dan kebencanaan, lembaga LPPA ya, pendidikan penelitian dan pengembangan Aisyah seperti itu, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial. Jadi ada 10 yang majelis dan lembaga, dan semua akan punya program kerja yang harus diaplikasikan, diimplementasikan untuk memenuhi atau bagaimana bisa sampai atau terlaksana di masyarakat seperti itu. Wow, luar biasa, takjub melihat ibunda-bunda Aisyah ini, karena bersangkutan semuanya ya Bunda. Ekonomi juga ada, pendidikan ada, kesehatan, keluarga, bahkan juga sosial, pembangunan keimanan dan ketakwaan juga pastinya. Nah, terkait tentang Aisyah dan juga kegiatan-kegiatan serta lembaga-lembaga yang ada di Aisyah, mungkin Amar juga boleh tahu nih Bunda, kan di Sumatera Utara ini kita memiliki 34 kabupaten dan kota atau juga kota, dan kira-kira berapa kabupaten nih untuk di yang berdiri di Sumatera Utara yang sudah berdiri? Ya, kalau di Sumatera Utara kita ada di 28 kabupaten kota. 28. Oke. Selama 5 tahun dan 2 tahun bonus Bunda menjabat, kira-kira kabupaten mana nih mungkin yang dilihat yang cukup baik gitu Bunda? Mungkin dari Bunda Elinita. Baik. Kalau kita tanyakan masalah kabupaten mana yang baik, boleh dikatakan mereka itu memang berlomba-lomba. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan sesuai. Tapi yang nampak kali seperti Labura, itu nampak ya, Medan, itu nampak. Sebab di dalam apa yang disampaikan Ibu Zubaidah tadi tentang majelis dan lembaga itu kan masing-masing ada juga di daerah. Nah, seperti majelis tabligh, majelis kesehatan juga ada di daerah. Jadi mereka juga tetap berlomba-lomba untuk itu. Jadi boleh dikatakan hampir sama, tetapi apapun bentuknya tentu ada, seperti dairi, seperti Pak Barat yang memang baru, apalagi nanti di Taput itu belum lagi mulai bergerak, banyak rintangan dan tantangan juga ada bagi kita sebetulnya. Tetapi apa yang kita lakukan untuk sebatas kemampuan yang ada sama Aisyah itu sudah dilakukan semaksimal mungkin. Jadi seperti kita di apa namanya, di amal usaha Aisyah itu udah banyak. Tetapi untuk daerah-daerah. Jadi si daerah-daerah ini tadi untuk daerahnya kan seperti itu. Jadi yang amal usaha yang dikelola sendiri oleh Aisyah wilayah itu tidak seberapa. Namun dampak daripada amal usaha yang dari daerah itu sangat bagus sekali. Karena ada yang punya panti asuhan, itu kan penting. Kemudian sangat ada yang punya pesantren, ada yang punya. Kalau masalah pendidikan, insya Allah setiap cabang ada pendidikannya. Cabang aja ada pendidikan. TK itu tetap ada. Sebab syaratnya berdiri satu cabang itu ada TK. Itu persyaratan. Kalau nggak bisa bikin cabang. Ya. Tapi kalau Kota Medan udah berlebih cabangnya. Dari TK-nya udah boleh melebihi target gitu. Nah, itu. Dan juga
Jadi kemudian kita tidak boleh juga apakah semuanya itu kita katakan sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna semuanya ini. Apalagi Aisyah sekarang tentu harus memperhatikan ekonomi. Iya, kan? Bunda. Apapun bentuknya ekonomi itu juga menjadi perhatian buat Aisyah. Mulai dari pusat itu perhatian bagaimana kita terhadap ekonomi. Dan alhamdulillah di Sumatera Utara ekonominya itu berjalan agak lumayan pada saat ini. Sekarang punya ada nanti di waktu masa-masa sulit itu ada aja yang dibuat ya. Ada yang tong lele, tong kali, tong lele dan kangkung. Wah, jadi di atasnya kangkung. Kangkung, tong. Kemudian ada lele, ada kangkung. Wow, luar biasa. Itu bisa jadi ekonomi juga. Ekonomi, betul. Itulah kerja ibu-ibu. Kemudian juga sekarang ada roti ya. Ada pabrik roti. Ada pabrik roti kita ada sekarang di Jalan Serdang. Oh, namanya apa itu, Bunda? Sakinah. Roti As-Sakinah, alhamdulillah. Punya Ibu Aisyah ya, Bunda? Punya Ibu Aisyah. Dikelola oleh ekonomi. Itulah gunanya majelis dan lembaga itu tadi mengembangkan. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang sedang di dalam usaha kita untuk masa yang akan datang itu. Kita menginginkan berdirinya satu panti, tapi bukan lagi panti asuhan, tapi panti rehab korban narkoba putri khusus perempuan. Dan sudah dimulai dengan mendapatkan sebidang tanah dari pewakaf Aisyah juga. Alhamdulillah. Kemudian dari pagar dan insya Allah akan dilanjutkan. Walaupun periode kan harus melanjutkan. Benar. Jadi ini makanya dikaji ini apakah sudah semua rencana kita terlaksana apa belum? Oh belum. Dan lanjutkan yang akan datang. Itulah nanti program-program kita. Wow. Jadi alhamdulillah Aisyah itu tetap berkarya dan kemudian tetap mempunyai pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk masa yang akan datang. Wow, ini benar-benar tergetak juga ini Amar sebagai anak muda takjub sama ibu-ibu Aisyah khususnya Sumatera Utara. Karena bukan melihat dari buruknya orang, tapi kita saling merangkul saudara ya Bunda, saudari. Ya, apa yang dilakukan oleh Aisyah juga tidak milih-milih. Seperti dulu kita bekerja sama dengan TB Care itu Aisyah itu ya kan. Ya, yang dia buat bukan saja Muslim, bukan saja orang Muhammadiyah, tapi yang agama Hindu, yang agama Kristen, Nasrani itu menjadi bersahabat saja untuk melaksanakan tugas kita sebagai organisasi yang memang bertugas untuk umat. Keren banget, luar biasa teman anak muda. Amar takjub sama ibu-ibu Aisyah khususnya di Sumatera Utara dengan target juga akan membangun panti rehabilitasi bagi di samping perempuan. Ada panti asuhan ada kita kan gitu. Malah kita punya SLB sekolah luar biasa. Orang yang diajar orang yang benar-benar ini yang diajar anak yang luar biasa. Iya, kan? benar. Jadi guru-gurunya itu juga luar biasa semuanya. Siap, mantap. Ilmunya juga luar biasa banget. Luar biasa. Tapi nampak kita itu berkembang seperti itu, keikhlasan dari mereka itu. Benar. Itu yang menjadi dari kami pimpinan, itu yang menjadi mensupport kami, membuat kami makin bersemangat mencari dana segala macam karena keikhlasan mereka itu dalam mendidik anak-anak yang seperti itu. Benar banget Bunda. Tapi itu Amar juga percaya pasti itu tidaklah mudah ya Bunda ya. Nggak mudah banget. Pasti akan ada rintangan yang dihadapi. Nah mungkin kalau boleh tahu Bunda, suka duka dilewati selama 7 tahun ini gimana Bunda? Banyak sukanya. Kalau duka nggak banyak. Kalau suka dukanya itu enggaklah menjadi perhatian bagi Aisyah, karena apapun bentuknya kita harus jalan terus. Kalau katakanlah kritik, tapi kritik itu kadang-kadang kalau dari kita ada kritik ya kita berterima kasih, karena setiap mereka kritik itu mereka memberikan solusi. Jadi akan terlaksana lagi demi kemajuan. Luar biasa. Itu. Intinya yang dilewati adalah keikhlasan, proses dinikmatin juga. Itulah yang nomor 1, keikhlasan dari pemegang amal usaha itu. Itu yang penting. Wah, luar biasa. Nah, terkait tentang amal usaha yang telah dibangun, tentunya juga yang akan dibangun, kira-kira amal usaha strategis yang dimiliki Aisyah Sumatera Utara saat ini tadi juga udah disebutkan ada banyak, bahkan juga pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, amal usaha ekonomi ini belum tergarap juga dengan maksimal mungkin ya Bunda. Kira-kira apa usaha Aisyah membangun sektor ini?
untuk kedepannya? Itu memang mungkin kita dari Majelis Ekonomi sendiri itu nanti akan ada kerja sama kan gitu. Jadi sekarang sedang dijajaki juga itu oleh Majelis Ekonomi untuk melaksanakan di tiap-tiap daerah harus adalah usaha-usaha seperti di Sidempuan ada koperasi segala macam itu ada untuk di ekonomi. Jadi artinya apa? Memang kalau dikatakan ketinggalan ekonomi itu ya bolehlah kita mengakui lah memang belum sekuat tenaga kita lah untuk melaksanakan itu ya, belum maksimal. Mudah-mudahan kita doakan di tahun ini, di tahun yang akan datang bisa. Amin. Jadi kita juga bisa saling merangkul juga. Melihat juga dari daerah-daerah itu juga seperti Medan mau membuat perguruan tinggi, apakah itu merupakan sekolah tinggi atau mungkin apa, sudah dimulai juga dengan mencari dana segala macam dari Medan. Nah itu Sidempuan juga seperti itu, ada panti asuhan lagi, ada sekolah-sekolah lagi. Banyak. Jadi artinya Aisyah tidak pernah berhenti untuk bergerak, karena di Aisyah ini istilahnya begini, bukan waktu yang terluang, tetapi meluangkan waktu untuk beraisyah. Kalau katakan waktu terluang kan ada, semua bekerja. Beda kerja, ibu walaupun dapat apa seperti ini kan bekerja juga di rumah. Apalagi sekarang udah dalam keadaan seperti ini, semuanya ada yang dosen, ada yang pedagang, ada yang ada yang bekerja lah, semuanya itu. Tetapi apa? Meluangkan waktu untuk beraisyah. Luar biasa. Jadi dengan meluangkan waktu pasti bisa tercapai. Tapi kalau waktu terluang tak ada. Mana ada waktu yang terluang? Ya kan? Karena nyaman ya. Nyaman. Nggak pergi ke Aisyah 1 hari aja udah. Tanya lah Ibu Aisyah. Nanti anaknya di ruang katakan tuh kalau kita udah di rumah, apa kata anaknya? Mak, enggak ke Aisyah. Jadi benar-benar tempat ternyaman tempat juga. Ternyaman, tempat terindah bagi kami ini. Alhamdulillah luar biasa. Nah, terkait tentang perjalanan bunda-bunda hingga sampai saat ini pun pasti banyak rintangan yang dilewati, cerita, banyak juga kenangan-kenangan juga pastinya. Nah, pasti juga ada akan namanya kaderisasi ya Bunda. Nah, terkait tentang kaderisasi dalam Aisyah ini mungkin boleh dijelaskan sedikit seperti apa ini Bunda, dan apakah sudah berjalan dengan maksimal juga masing-masing daerah? Mungkin boleh disampaikan juga Bunda. Ya, tadi ketika kita menyebutkan beberapa majelis lembaga, sengaja ini tidak disebutkan satu majelis ini, yaitu Majelis Pendidikan Kader, Pembinaan Kader, ya MPK, gitu ya. Majelis MPK inilah yang mempersiapkan regenerasi untuk kepemimpinan yang akan datang. Jadi proses regenerasi itu memang kita laksanakan di Aisyah, gitu ya. Jadi patah tumbuh hilang berganti gitu ya. Jadi tapi bukan berarti harus ini generasinya yang muda semua, tidak. Tetap ada keseimbangan, ada porsi yang bisa mengayomi dan bisa diayomi seperti itu. Jadi ya periode-periode ini tetap kita bina, kita laksanakan, karena Aisyah itu kan prinsipnya itu kan bergerak. Sesuai dengan Aisyah itu adalah pergerakan gitu ya. Terus bergerak maju. Jadi tidak ada kata diam seperti tadi yang disampaikan Bunda Elinita, itu tidak berhenti gitu ya. Prinsip keikhlasan dan komitmen itu selalu kita tegakkan, dan kita menjadi kekuatan modal buat kita untuk terus memajukan Aisyah. Seperti itu. Bunda. Karena kan Aisyah ini kan sudah memasuki abad kedua, gitu ya. Bertahan 1 abad itu kan merupakan satu tantangan dan satu kesuksesan buat Aisyah dibandingkan mungkin dengan organisasi-organisasi yang lain seperti itu. Jadi melewati 1 abad memang rintangan itu sangat besar. Tapi itu tadi kembali ke nawaitunya kita, gitu ya. Ikhlas dan menjadikan Aisyah ini sebagai rumah besarnya kita untuk bagaimana ini sebagai jalan atau pintu kita untuk mendapatkan surganya Allah. Amin. Seperti itu. Dan berharap juga pasti mungkin mudah-mudahan kita akan bertemu kembali. Insya Allah. Amin. Nah, jadi terkait tentang kaderisasi itu bakal dikupas juga nih tentang sejarah-sejarah Muhammadiyah juga dikenalkan. Profil-profil tokoh itu kan jadi cerminan dan motivasi kita. Tokoh
tokoh ini bisa sukses menjalankan atau melaksanakan Aisyah ini sekian periode seperti itu jadi jadi motivasi buat kita. Benar Bunda. Itu. Wow, takjub luar biasa. Amar bangga punya bisa hadir juga di lingkup Persyarikatan Muhammadiyah, bertemu dengan sosok Ibu Aisyah juga yang semangatnya luar biasa. Nah, terkait tentang kaderisasi, adakah kaderisasi yang dilakukan tergambar pada regenerasi kepemimpinan di Muswil Aisyah di Padang Sidempuan nanti Bunda? Udah ada, karena kita mempersiapkan itu juga melalui Baitul Arqam. Bagaimana juga untuk membuat pengkaderan itu, yang penting kan menegakkan terlebih dahulu agama di dalam beraisyah, di dalam jiwa kader-kader itu kan dah tertanam. Sementara juga semuanya, baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah itu tetap ada pengkaderan untuk itu. Jadi kalau yang akan datang ini udah jelas ada kader-kadernya, udah jelas ada kader-kadernya, insya Allah. Yang memang militan lah, yang memang cerdas, kader-kader yang cerdas, yang memang bisalah dia dibanggakan untuk masa yang akan datang. Tapi tentu berdasarkan kepada ideologi dan juga berdasarkan kepada agama yang telah tertanam tumbuh di dalam jiwa mereka itu yang penting di kader itu. Semangatnya juga harus dibangun. Kalau semangat semuanya semangat. Yang tua semangat, yang muda apalagi harus lebih semangat. Kalau tidak semangat salah yang muda itu. Oke, luar biasa teman anak muda. Tentunya kita semua tetap semangat mendengarkan program Dialog Semarak ini, dan kita bakal break kembali. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Amar dan juga kedua narasumber yang luar biasa, Bunda Elinita dan juga Bunda Zubaida. Tetap stay tune terus di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Coba tebak, tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2023 ada apa di Padang Sidempuan? Eits, ada Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah dong. Dengarkan dan ikuti Dialog Semarak Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara bersama MPI PWM Sumut dan 91,6 UMSU FM. Acara ini menghadirkan dialog interaktif bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, serta menggelar kuis dengan hadiah cash money bagi para pendengar, baik secara on air maupun off air, setiap Senin sampai dengan Jumat pada jam-jam tertentu, dengan menjawab pertanyaan seputar Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara. Mari kita wujudkan Muhammadiyah sebagai kemajuan bangsa yang mencerahkan alam semesta. Muhammadiyah dalam peran kemanusiaan di bidang kesehatan. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan yang dibangun untuk kemanusiaan. Rumah sakit ini telah ada sejak tahun 2007. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Mandala Bypass nomor 27, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 1, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, memiliki fasilitas unit gawat darurat 24 jam, poliklinik spesialis, rawat inap, laboratorium, farmasi, medical check up, radiologi, layanan BPJS, dan jasa raharja. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah memiliki dokter spesialis, dokter kandungan, penyakit dalam, penyakit paru, bedah umum, kesehatan anak, penyakit kulit atau kelamin, spesialis kejiwaan, anestesi, patologi anatomi, dan patologi klinik. Bukan itu saja, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah menggelar imunisasi sebulan sekali, senam ibu hamil sebulan 2 kali, dan yang lahiran mendapat foto newborn secara gratis. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kota Medan didukung oleh dokter dan para medis dengan kemampuan penanganan gawat darurat 24 jam setiap hari. Untuk layanan pasien, hubungi kami di 0852 7811 1012. Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara beramal dengan ilmu dan kasih sayang untuk keselamatan Anda. This is UMSU FM. Coba tebak, tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2023 ada apa di Padang Sidempuan? Eits, ada Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah dong. Dengarkan dan ikuti Dialog Semarak Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara bersama MPI PWM Sumut dan 91,6 UMSU FM. Acara ini menghadirkan dialog interaktif bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, serta menggelar kuis dengan hadiah cash money bagi para pendengar, baik secara on air maupun off air, setiap Senin sampai dengan Jumat pada jam-jam tertentu, dengan menjawab pertanyaan seputar Muswil ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera
Utara. Mari kita wujudkan Muhammadiyah sebagai kemajuan bangsa yang mencerahkan alam semesta. UMSU FM, sentralnya anak muda banget. Tiada hari seindah hari Jumat, tiada kata seindah selain zikir, dan tiada ibadah selain sholat. Kembali lagi teman anak muda bersama Amar di Jumat yang penuh berkah tentunya pada hari ini dalam program Dialog Semarak Gebiar Muswil yang ke-13. Tentunya pada pagi hari ini kita kembali lagi akan membahas topik kita yang sungguh luar biasa bersama Bunda-Bunda Aisyah dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Luar biasa, tadi kita telah berbincang ya Bunda terkait tentang program, kemudian tentang lembaga-lembaga, banyak hal yang udah dilakukan, banyak hal yang telah dilewati juga. Tentunya menginspirasi para bunda-bunda yang mendengarkan juga. Gak hanya para bunda, juga para generasi muda juga menginspirasinya nih. Juga memberikan inspirasi gambaran bahwasannya semangat para bunda juga memberikan gambaran harus lebih semangat kepada generasi muda lagi. Nah, terkait tentang kegiatan musyawarah wilayah tingkat Sumatera Utara ini Bunda, baik Muhammadiyah juga Aisyah, mungkin nanti kan kita akan melangsungkan kegiatannya di Kota Padang Sidimpuan. Nah, boleh sedikit jelaskan kembali Bunda terkait tentang kegiatan apa nih yang akan kita lakukan, bagaimana peserta-pesertanya, penggembiranya juga dari mana saja, dan kegiatan-kegiatan terkait di sana mungkin boleh kita dengarkan juga Bunda. Baik, terima kasih Amar. Nah, sebelum saya menjawab tentang pelaksanaan nanti di Padang Sidimpuan, tadi ada informasi yang belum tersampaikan kita. Wow, apa itu Bunda? Terkait kaderisasi. Nah, Majelis Pembinaan Kader ini punya program yang sangat luar biasa. Apa itu Bunda? Itu adalah sekolah kader. Oh, jadi ada juga sekolah kader yang dilaksanakan dari mulai tingkat wilayah sampai ke cabang, daerah cabang gitu. Jadi untuk transformasi kader itu benar-benar kita persiapkan. Jadi tidak ada lagi istilah aduh tidak ada kader gitu kan. Ketika ditunjuk jadi pimpinan tolak-tolakan. Kalau zaman dulu seperti itu ya Bu ya. Jangan saya nggak mampu gitu ya. Nah, sekarang kita persiapkan gitu sesuai dengan profesi dan juga kemampuan masing-masing seperti itu. Nah, terkait pelaksanaan, jadi pertanyaan tadi ya, pelaksanaan yang akan kita lakukan di Padang Sidimpuan 17 sampai 19 yang akan datang. Nah, untuk Aisyah sendiri, pelaksanaan muswil ini atau musyawarah wilayah ke-13 ini kita lakukan secara hibrid. Hybrid ya Bunda. Hybrid, jadi offline dan online. Nah, ini mulai kita lakukan nanti tanggal 28 ini kita sudah mulai sidang gitu ya. Yang kita sebut dengan sidang pleno 1. Yang materi pembahasannya adalah materi yang akan kita sampaikan nanti di musyawarah wilayah. Ya, jadi istilahnya ya kalau umum itu pramuswil gitu ya, ya. Nah, ini kita sebut dengan sidang pleno 1. Nah, sidang pleno 1 di tanggal 28 kita lakukan secara Zoom, secara online. Itu kalau untuk tingkat wilayah, PH dan ketua-ketua majelis itu kita akan hadir di UMSU. Ya, sedangkan wakil sekretaris sekretaris majelis dan lembaga tingkat wilayah dan juga PDA se-Sumatera Utara, wakil-wakil PDA dan utusan-utusan cabang itu ada mengikutinya secara online nanti. Ya, jadi sekitar lebih kurang 200 nanti yang akan mengikuti kegiatan kita di pleno 1. Nah, untuk tanggal 17 nanti kita juga mulai melakukan kegiatan setelah zuhur, ya mulai jam 2 kita mulai kegiatan. Nah, kegiatan itu dari mulai nanti akan adanya jawaban terhadap tanggapan yang disampaikan oleh PDA se-Sumatera Utara, dan juga kita mulai ada pemilihan seperti itu ya, pemilihan dari 38 calon pimpinan menuju ke 33 seperti itu. Nah, baru di tanggal 18 kita akan pembukaan muswil bersama dengan Muhammadiyah
ya, pagi dan siang kita mulai melanjutkan persidangan. Jadi kita mulai memasuki sidang pleno keduanya itu setelah acara pembukaan bersama. Jadi siang juga akan kita mulai sampai terus malam dan besok paginya ke tanggal 19. Itulah kegiatan yang akan diikuti oleh seluruh anggota dan peserta musyawarah wilayah. Nah, bagaimana dengan penggembira? Penggembira juga disiapkan tempat oleh panitia ya Bu ya. Disiapkan tempat oleh panitia. Jadi kalau peserta itu tempatnya sudah disiapkan khusus oleh panitia, penggembira juga disiapkan tempatnya. Jadi warga Aisyah, warga Perserikatan se-Sumatera Utara itu bisa hadir di sana. Panitia lokal gitu ya sudah menyiapkan tempat, apakah itu di amal usaha maupun di rumah-rumah warga ya, kalau memang tidak tertampung seperti itu. Jadi tetap dengan semangat kita, semangat kebersamaan. Oke. Dan semangat para masyarakat Kota Padang Sidimpuan pun juga tentunya sama seperti kita muktamar yang lalu kan gitu. Ketika masyarakat bertanya muktamar itu apa gitu kan, ceritanya Pak AR seperti itu. Jadi ini kita buat juga seperti itu. Alhamdulillah, jadi juga terkelola dengan baik ya Bunda, baik peserta dan juga terkait tentang penggembiranya. Kalau ada yang mau buka bazar juga sudah disiapkan oleh panitia. Ada standnya ya, ada Bunda? Stand udah siapkan. Seperti itu. Kira-kira gambarannya stand bazar apa aja yang ada itu Bunda? Pengembangan ekonomi dari masing-masing daerah lah ya Bunda ya. Luar biasa, Masya Allah, semangat. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik nanti di hari amin ya rabbal alamin, tidak ada kendala juga, baik cuaca juga tidak ada kendala, sehingga para penggembira pun juga sampai dalam tujuan dengan selamat sentosa. Nah, terkait tentang kegiatan musyawarah wilayah baik Aisyah dan juga Muhammadiyah Gebiar yang ke-13 Bunda, terkait tentang hal tersebut tentunya semua wilayah juga udah aman kondusif ya Bunda. Alhamdulillah. Nah, tentunya teman anak muda, di perbincangan kita pada pagi hari ini tidak terasa sudah di penghujung waktu, padahal masih banyak lagi yang ingin kita kupas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali Bunda dalam keadaan sehat walafiat juga tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Teman anak muda, wahai yang menginginkan syafaat Nabi Muhammad, perbanyaklah salawat di hari Jumat. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Tentu sudah program kita pada hari ini. Untuk itu terima kasih Amar ucapkan kepada Bunda Haja Elini Takoto selaku Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara yang telah hadir juga berkunjung di UMSE FM, dan juga berterima kasih kepada Bunda Dr. Anda Zubaida Pohan selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Tentu sudah teman anak muda, terima kasih juga merucapkan kepada seluruh pendengar setia UMSE FM dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga semakin antusias mengikuti kegiatan musyawarah wilayah di Padang Sidimpuan. Sampai bertemu di Padang Sidimpuan teman anak muda. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat sentosa juga hingga sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.